Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Diriwayatkan muttafaqun alaih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Wa kana yamsahu bihima mastata'a min jasadihi wa yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi. Wa kana yaf'alu dhalika 3 marratin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak mendatangi tempat tidurnya, jadi mau tidur, setiap malam, maka beliau akan mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu dia meniupnya, kemudian dia membacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan beliau mengusapkan dengan kedua tangannya seluruh tubuhnya yang bisa dia jangkau. Dia mulai dengan mengusap kepala, kemudian wajah, kemudian di depan badannya. Setelah itu semua tubuh yang bisa dijangkau oleh tangannya. Ketika Rasulullah sakit, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyuruh aku untuk melakukannya. Maka aku melakukannya dengan menggunakan tangan beliau. Kata Yunus, seorang ulama Mesir, dia mengatakan, saya melihat Ibnu Syihab, Imam Az-Zuhri, melakukan itu setiap malam. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini berkenaan dengan meruqyah diri sendiri ala Rasulullah setiap malam. Bahkan ada seorang ulama mengatakan kalau itu dilakukan, meruqyah diri sendiri setiap malam sebelum tidur, maka penyakit-penyakit kita dengan izin Allah itu bisa sembuh. Ya. Coba kita perhatikan hadis ini. Aisyah mengatakan Nabi SAW setiap dia mau hendak tidur, idza awa ila firashihi, kalau dia menuju tempat tidurnya, kulla lailatin, setiap malam. Jadi kalau ini kita baca, berarti kita meruqyah diri kita setiap malam, setiap hendak kali tidur. Karena Aisyah mengatakan kulla lailatin, setiap malam. Itu yang disebut dengan ruqyah mandiri. Maka disarankan ketika kita ingin meruqyah diri kita, mengobati penyakit yang ada pada diri kita, maka lakukan zikir ini sebelum tidur. Gimana caranya? Kata Aisyah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kedua tangannya. Fanafatha fihima, kemudian dia tiup 3 kali. Fanafatha fihima, dia tiup. Faqara'a fihima, setelah dia tiup dia bacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu dia usap. Wa yabda'u bihima ala ra'sihi. Setelah dia usap, kepalanya dulu diusap, kemudian wajahnya, kemudian depan tubuhnya. Setelah itu dia usap seluruh tubuhnya yang dijangkau oleh kedua tangannya. Dilakukan 3 kali. Dibaca lagi seperti yang pertama, dibaca lagi yang ketiga. Itu mengobati diri sendiri. Ketika Rasulullah sakit, dia menyuruh Aisyah untuk melakukannya. Berarti zikir ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dia dalam keadaan sakit. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dengan bab meniup ketika meruqyah. Dia masukkan bab ruqyah. Emang sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu Imam Az-Zuhri Ibnu Syihab itu juga melakukan setiap malam. Dan ini termasuk bagian dari sunnah-sunnah sebelum kita tidur. Karena ada beberapa sunnah sebelum kita tidur. Satu, berwudu, sebagaimana sholat, wudunya sholat. Yang kedua, sholat witir, sebagaimana nasihat Nabi kepada Abu Hurairah, an utira qabla an anam, saya berwitir sebelum tidur. Yang ketiga, membaca ayat kursi. Yang keempat, mengibas-ngibas tempat tidur dengan sarung bagian dalam. Karena sarung ada bagian luar, ada bagian dalam. Biasanya yang ada capnya itu di luar, berarti di dalamnya. Bagian dalam itu dikibas-kibas tempat tidur kita. Yang selanjutnya zikir, 5 zikir seperti sholat. Ya, itu membantu kita. Aisyah ketika pembantu meminta budak tawanan perang, Nabi nggak ngasih dia. Tapi justru mengajarkan zikir ini. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ini lebih baik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membantu kita daripada pelayan. Karena dia juga membantu kita di akhirat. Tidak hanya membantu di dunia, memberikan kekuatan di dunia, tapi juga membantu kita di akhirat. Karena setiap kita membaca zikir ini, kita mendapatkan pahala. Yang selanjutnya adalah membaca zikir atau meruqyah diri sendiri sebagaimana dalam hadis ini, yaitu membaca muawwidzatain, qul huwallahu ahad dan muawwidzatain dengan cara-cara yang disebutkan dalam hadis tersebut. Yang selanjutnya adalah ketika hendak baring, baca lagi zikir. Entah itu bismikallahumma ahya wa amut atau zikir-zikir yang lain. Setelah itu apa? Berbaring ke sisi kanan. Ada 7 sunnah ketika kita hendak tidur. Nah, ya minimal ke-7-7-nya ini bisa kita laksanakan sekali seumur hidup. Minimal. Apalagi kalau bisa kita lakukan setiap malamnya yang 7 ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.